Nara berzikir dan memusatkan fokus pada proses persalinan bayinya yang insya Allah akan lahir sebentar lagi. Segala rekam jejak momen berharga dalam perjalanannya seolah berseliweran di kepala. Ia teringat saat bersanding di pelaminan bersama Argan. Awal menikah, ia belum bisa menerima status pernikahannya. Dengan kesabaran dan ketulusan, Argan berhasil membimbingnya, memberikan cinta yang luar biasa indah. Sebulan yang lalu ia wisuda, dengan perut yang sudah besar. Ia menjadi satu-satunya mahasiswi yang wisuda dalam keadaan hamil. Kebahagiaan membuncah. Perjuangannya selama skripsi yang ia lalui tidak mudah, dengan kondisi berbadan dua telah berbuah manis. Kini ia dihadapkan pada perjuangan yang lebih mendebarkan. Ia terbaring, setelah sebelumnya mondar-mandir karena merasa tak nyaman dengan posisi berbaring. Kontraksi masih setia menerjang. Yang awalnya frekuensinya tidak begitu sering, kini terasa semakin sering dan teratur. Nara berkali-kali mengusap perutnya. Bibirnya meringis seolah menceritakan betapa sakit apa yang ia rasakan saat ini. Argan mengusap peluh yang mengalir dari dahi istrinya. Ini bukan pertama kali untuknya mendampingi perempuan melahirkan. Dulu ia pernah ada di posisi ini saat Mareta melahirkan. Namun entah mengapa, kali ini ia merasa begitu deg-degan. Di hadapan istrinya, ia berusaha menampilkan ketenangannya. Ia tak mau membuat Nara khawatir. Nara tak tahu, di balik sikap tenang Argan, bergemuruh rasa khawatir dan cemas. Ia menenangkan diri dengan berzikir dan berdoa untuk kelancaran proses persalinan dan keselamatan untuk istri dan anaknya. Argan menggenggam tangan Nara begitu erat. Sungguh, ia tak tega melihat wajah istrinya yang terlihat pias. Berulang kali ia menahan sakit. Argan mendaratkan kecupan di kening Nara. Yang kuat sayang, sebentar lagi kita akan bertemu bayi kita. Nikmati prosesnya. Setiap rasa sakit yang kamu rasakan akan diganti dengan kebaikan. Argan mengecup kedua mata Nara yang berkaca, lalu menurun untuk mengecup pipinya. Nara mengangguk pelan. Ia tak menyangka, sakit kontraksi itu terasa sedemikian menggila. Seperti ada yang tengah mengaduk-ngaduk isi perut. Ini lebih dari sekedar mulas. Nara sulit mendeskripsikan apa yang ia rasakan. Namun semua kesakitan ini seakan menjadi pengingat akan besarnya perjuangan dan pengorbanan sang mama ketika melahirkannya. Nara meringis sekali lagi. Entah, gambaran rasa sakit yang ia rasakan seolah menjadi batas maksimum dari ambang batas rasa sakit yang bisa ia terima. Rasa sakit itu seakan menjadi puncak tertinggi dari segala rasa sakit yang pernah mendera. Argan semakin mengeratkan genggamannya. Sakit, Mas. Laki-laki itu kembali mengusap keringat yang menetes. Diciumnya kening Nara bertubi-tubi dengan begitu lembut. Bertahanlah sayang. Ini proses yang harus kamu lalui untuk bertemu buah hati kita. Semua akan baik-baik saja. Argan mengecup bibir istrinya lembut. Sungguh, ia tak sampai hati melihat Nara berusaha menahan rasa sakit sekuat yang ia mampu. Ya Mas, astagfirullah. Lancarkan semua ya Allah. Tiba-tiba Nara merasakan segelontor cairan keluar dari jalan lahir, membasahi selangkangan. Ada rasa hangat sekaligus lengket karena cairan itu sedikit berlendir. Mas, tadi ada cairan keluar, banyak. Ucap Nara dengan dahi mengernyit. Argan segera memanggil suster. Nara kembali diperiksa. Cairan yang keluar itu adalah cairan ketuban. Pembukaan sudah lengkap. Dokter Irna yang selama ini memeriksa kandungan Nara dengan cekatan menyiapkan semua. Begitu juga dengan Bu Bidan yang mendampingi Dokter Irna untuk membantu proses persalinan. Nara menggenggam tangan Argan kuat. Dia merasakan ada dorongan mengejan dari dalam. Dokter membimbingnya untuk mengejan. Nara berusaha mengejan sekuat tenaga. Nafasnya terengah-engah, seolah nafas itu hanya tersisa sedikit di ujung. Argan kembali mengusap peluh yang mengucur dari dahi istrinya. Kamu pasti bisa sayang. I love you. Argan mengecup kening istrinya. Nara mengamati langit-langit. Ada satu pikiran yang melintas.
Apakah ini sudah waktunya? Apakah ini akhir dari perjuangannya? Ia memohon doa agar bayinya terlahir selamat. Ia berdoa untuk kelancaran persalinannya. Nara menghirup nafas pelan lalu menghembuskannya. Nafasnya seakan sesak dan akan segera habis. Ia tak menyangka, mengejan membutuhkan tenaga yang begitu besar. Lebih besar dari tenaga untuk berlari mengelilingi lapangan sepak bola sekalipun. Rasa sakit dan tak nyaman itu masih ia rasakan. Ia bertanya dalam hati, kapan rasa sakit itu akan berakhir? Nara berusaha mengalirkan energi positif dalam dirinya. Nara mengejan kembali dengan sekuat tenaga yang ia mampu. Argan semakin mengeratkan genggamannya. Ayo sayang, terus berjuang. Kepala dedeknya udah kelihatan. Ayo Mbak Nara, semangat. Sebentar lagi dedeknya lahir. Dokter Irna turut memberi motivasi. Nara berusaha menetralkan nafas yang kian menderu. Ia mengumpulkan tenaga kembali demi pertemuan dengan sang buah hati. Matanya menatap sang suami dengan percikan cinta yang tak pernah habis. Rasa cinta itu masih terjaga. Rasa cinta itu masih bergelora begitu kuat. Pria ini yang begitu tulus mencintainya, seolah menjadi perantara yang mengantarkannya untuk mengenal Allah lebih dekat, untuk mencintai Allah dengan sepenuh hati. Pria ini yang mendampinginya lalui segala suka duka, dan bersamanya ia meraih hal-hal terbaik dalam hidupnya. Sekarang bukan saatnya untuk mundur apalagi menyerah. Ia tak punya pilihan lain selain terus maju. Ia akan berjuang hingga titik darah penghabisan. Baginya yang terpenting, bayinya lahir dengan selamat. Ia bahkan tak memikirkan keselamatan dirinya. Argan mengusap pipi istrinya. Ia tatap Nara dengan cinta yang masih sama, bahkan bertambah besar. Cinta yang tak pernah pudar karena Allah. Wanita ini saat ini tengah berjuang mempertaruhkan nyawanya demi melahirkan sang buah hati. Argan mengecup kening Nara lembut. Kamu pasti bisa. Ayo Dedek, bantu Mama. Bantu Mama. Mama dan Ayah sudah ingin cepat bertemu. Nara berdoa kembali dalam hati. Ya Allah, lancarkan semua. Lancarkan semua. Beri hamba kekuatan. Beri kami keselamatan. Bismillah. Nara mengejan sekali lagi dengan mengerahkan semua tenaga yang masih tersisa. Suara tangis sang bayi melengking begitu nyaring. Argan dan Nara mengucap syukur berkali-kali. Dikecupnya kening istrinya bertubi-tubi. Dikecupnya bibir ranum itu dengan hujan yang mengalir dari pelupuk mata. Argan menangis terharu mendengar tangis sang buah hati. Bayi begitu cantik, secantik mamanya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Argan mengecup kening Nara sekali lagi. Terima kasih sayang. Terima kasih banyak untuk semua perjuanganmu. I love you so much. I love you too. Nara menghembuskan nafas lega. Hari ini, ia telah resmi menyandang status sebagai seorang ibu. Allah menganugerahi kehamilan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Allah memberi anugerah pada perempuan untuk bisa merasakan hamil dan melahirkan. Atas pertolongan Allah, perempuan bisa menjadi begitu kuat menahan sakit melahirkan yang jika disamakan dengan patah tulang, sakit melahirkan setara dengan 20 tulang yang patah secara bersamaan. Betapa mulia perjuangan seorang ibu yang telah melahirkan anaknya. Betapa besar pengorbanan dan perjuangannya yang bahkan sudah bermula sejak awal kehamilan. Anak adalah amanah yang harus dijaga, dicintai, dididik, dibimbing, dan diarahkan. Di akhirat nanti, orang tua akan dimintai pertanggungjawabannya dalam membimbing anak-anaknya. Bayi cantik itu diberi nama Kiara Sabira. Bayi itu menjadi pelengkap kehidupan mereka yang semakin berwarna. Argan dan Nara berharap buah hati mereka akan menjadi penyejuk dan menjadi putri yang solihah. Saha begitu antusias dengan kehadiran adiknya. Sebulan pasca Nara melahirkan, Saha ikut aktif menjaga adiknya. Jika Nara tengah mandi, ia menjaga adiknya dengan baik. Meski di awal kelahiran Kiara, ia sempat merasa cemburu karena merasa Argan dan Nara tidak memperhatikannya. Tapi setelah Argan dan Nara memberi pengertian,
Ia mampu memahami bahwa adiknya memang harus dirawat dengan baik, karena belum melakukan segalanya sendiri. Baik Nara maupun Argan berusaha tetap meluangkan banyak waktu untuk Saha. Jika Nara sedang menyusui Kiara, Argan aktif menemani Saha agar ia tak merasa sendiri dan disisihkan. Nara juga kerap melibatkan Saha dalam mengurus Kiara. Misal, Saha ikut memperhatikan cara Nara memandikan adiknya. Ia ikut membantu Nara menyiapkan baju dan popok untuk adiknya. Dengan demikian, Saha ikut merasa memiliki adiknya dan rasa sayang itu mengalir secara alami. "Dedek pakai baju warna pink cantik ya, Mah?" kata Saha sembari menggenggam jari-jari mungil adiknya. "Iya, anak perempuan itu cantik," sahut Nara lembut. "Kalau Dedek udah gede, nanti ke Jakarta ya, Mah? Ke rumah kakek nenek," tukas Saha lagi. "Insya Allah sayang, nanti kita jalan-jalan." Nara mengusap rambut Saha lembut. "Baju pink ini dari Tante Cherry ya, Mah?" tanya Saha lagi. Nara mengangguk. "Iya, bagus ya?" Nara tersenyum menatap putri kecilnya yang terlihat semakin menggemaskan mengenakan baju pink, pemberian Cherry dan Guntur. Mereka telah menikah 3 bulan sebelum Cherry wisuda. Guntur bahkan berkorban tinggal di Purwokerto. Mereka tinggal di kontrakan. Guntur setiap hari pulang pergi Purwokerto Cilacap untuk bekerja. Nara ikut bahagia perjalanan cinta mereka berujung di pelaminan. Hubungan Cherry dan Laila yang sempat renggang telah menghangat kembali. Persahabatan yang sudah terjalin rasanya begitu sayang jika harus hancur karena keegoisan. Keduanya saling meminta maaf dan memaafkan. Saha mengusap perut Nara. "Perut Mama udah kecil lagi," ucap Saha polos. "Iya, dedeknya udah di luar, makanya kecil lagi." "Mah, Saha mau nonton kartun dulu ya?" Nara mengangguk pelan. Setelah Saha keluar, Argan masuk ke dalam. Ia tersenyum menatap Nara yang duduk di sebelah putri kecilnya. Ia mengecup kening Nara, lalu beralih mengecup pipi Kiara. "Masya Allah, dedek Kiara cantik banget kayak Mama." Argan mengusap lembut pipi putri kecilnya. Kiara menatap ke atas, seakan tengah menelisik wajah ayahnya. "Matanya setajam matamu, Mas. Mata yang selalu bisa menaklukkanku," ujar Nara dengan pendaran cinta yang begitu besar. Argan mampu menjadi suami dan ayah terbaik. Ia tak segan ikut bergadang ketika Kiara ngompol, atau bahkan pup di malam hari. Ia sigap membantu sang istri membersihkan ompol atau pup Kiara. Ia membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, membantu menemani Saha belajar dan bermain di saat Nara tidak sempat menemani karena tengah mengurus Kiara. Argan menangkup pipi Nara dan menatapnya lembut. "Kamu udah pinter ngegombal," ledek Argan. "Belajar dari kamu, Mas," jawab Nara dengan seulas senyum. "Terima kasih untuk semuanya. Hidupku dan Saha semakin lengkap karena kehadiranmu dan Kiara. Allah telah mengirimkanmu untuk melengkapi hidupku." Mata Nara berkaca. Tiada yang lebih membahagiakan selain dicintai dengan begitu tulus oleh seseorang yang telah menjadi sebelah sayapnya. Argan mengecup bibir Nara lembut. Nara melirik sang putri yang tertidur. Dia tak menginginkan apa-apa lagi selain bisa berkumpul dengan keluarganya. Suami istri saling berpelukan, menyalurkan segenap perasaan yang semakin menguat. Argan melepas pelukannya dan menggenggam tangan istrinya begitu erat. Diperhatikan baik-baik genggaman tangan itu. Ia tahu Allah menciptakan jari tangan manusia dalam bentuk yang begitu detail. Ada celah kosong di antara jari-jarinya, dan hanya jari-jari Nara yang tepat mengisi celah kosong itu. Ia mencintai wanita itu kemarin, kini dan nanti. Membangun cinta tak cukup hanya sehari, sebulan, atau setahun. Ia membutuhkan Nara untuk membangun cinta di sepanjang nafas di kehidupannya. Dan cinta yang sedemikian indah itu, ia harapkan akan kembali bersatu di janahnya. I love you, Chandra Gita Nara. I love you too,
Bintang Argantayuda.